Tahu nggak sih, kalau udah dari sejak lama, suara dari video Tech and Tips itu direkam menggunakan mikrofon yang harganya 100 ribuan, bre. Jadi ceritanya channel ini dimulai dengan budget yang sangat terbatas. Jadi semua peralatan yang dipakai di studio ini adalah peralatan yang harganya super murah. Pokoknya sebisa mungkin yang paling murah lah. Dan ternyata dipakai beberapa tahun masih awet. Jadi ya banyak yang masih dipakai dari sejak pertama kali beli di saat channel ini pertama jalan gitu ya. Nah, termasuk mikrofon itu juga saya nyobainnya dari yang harganya 20 ribuan, mic lavalier gitu kan. Terus upgrade sedikit. Jadi sebenarnya udah nyobain banyak jenis mikrofon. Dari yang lavalier ada, kondenser ada, dari yang biasa aja, dan ada RGB-nya juga pernah, wired, wireless, banyak. Dan dari semua yang sudah dicobain, ternyata editornya Tech and Tips itu lebih memilih untuk kembali lagi ke mikrofon 100 ribuan yang saya umpetin di sini. Nah, jadi mungkin udah banyak yang nyadar juga kalau pas saya lagi agak nunduk, suaranya lebih kencang, terus kesenggol, jeduk gitu kan. Nah, itu karena mikrofonnya disimpan di sini, bre. Dan ini adalah mikrofon seharga 139.000 dari Boya. Namanya adalah BYM1. Dan ini saya yakin kamu tahu karena ini adalah mikrofon sejuta umat. Secara kualitas audio, ya lumayan sih ya, apalagi dengan harganya yang cuma 139.000. Dan selama perekaman ini, itu kadang-kadang dicolokin ke PC, cuma karena kabelnya panjang banget, jadi ribet kalau nyolokin ke PC, nanti beresinnya, gulungnya lagi susah. Akhirnya dicolokin ke HP. Dan ini adalah HP murah juga. Pokoknya semuanya murah lah di sini. Dan sekarang saya pengen sekali-sekali upgrade lagi. Jadi pengen pakai mikrofon yang simple modelan lavalier gitu kan, tapi wireless. Dan ada dua. Jadi nanti kalau mau bikin podcast, mau ada tamu, nggak malu-maluin, bre. Dan ini masih dari Boya. Namanya adalah Boya Link. All-in-one wireless microphone yang bisa dicolokin ke banyak device. Harganya 1,5 juta. Kita dapat dua wireless microphone dengan satu receiver. Di mana receiver ini bisa bekerja dengan 3 mode. Pakai jack 3,5 mm TRS, USB-C atau colokan Lightning untuk Apple device. Jadi secara compatibility sangat luas sekali. Semuanya tersimpan di dalam charging case yang terlihat simpel dan elegan, termasuk ada dead cat untuk penggunaan outdoor. Secara teknologi, Boya Link ini udah punya fitur noise reduction, frekuensi range-nya antara 20-20 kHz dengan sampling rate 48K 16 bit yang seharusnya bisa menghasilkan audio kelas profesional. Bisa merekam dalam mode mono ataupun stereo dengan gain control yang bisa diatur langsung lewat mikrofonnya. Untuk jangkauan wireless transmission-nya diklaim bisa mencapai 100 meter. Daya tahan baterai tertulis mencapai 30 jam, tapi ini adalah charging case-nya. Untuk mikrofonnya atau transmitter, ini daya tahannya sekitar 10 jam, sedangkan untuk receiver hanya 6 jam. Sedangkan charging time untuk case-nya hanya butuh 1,5 jam aja. Nah, soal charging dan baterai ini yang asik dari Boya Link. Jadi, ada beberapa tipe mikrofon yang model begini punya charging case. Itu ternyata mikrofon dan receivernya hanya bisa di-charge kalau dimasukin ke dalam casingnya. Jadi, kalau lagi kita pakai dan baterainya habis, ya udah harus dimasukin casing dulu baru bisa ngecas. Dan ini ternyata punya potensi masalah yang cukup serius. Saya punya yang model kayak gitu dan akhirnya rusak nganggur karena charging case-nya error. Jadi baterainya bermasalah dan dia nggak mau ngecas. Akhirnya mikrofon dan receivernya kalau dimasukin ke dalam casing nggak mau ngecas, bre. Jadi begitu baterainya habis, udah nggak bisa dicas dan sampai hari ini nggak bisa dipakai. Untungnya hal itu sudah diatasi sama Boya Link. Jadi selain bisa dicas kalau dimasukin ke dalam casing, mikrofonnya punya colokan USB-C, receivernya juga punya colokan USB-C, jadi dia bisa dicas dengan dua cara. Dimasukin ke dalam casing atau pakai kabel USB-C langsung ke mikrofon dan receivernya. Dan ini berarti kalau kamu lagi pakai dan baterainya habis di tengah jalan, bisa sambil dicas, bre. Asik banget nggak tuh? Tinggal sekarang gimana kualitas audionya. Langsung kita tes aja. Oke, ini kita udah tes. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh Boya Link. Ini tidak diproses, cuma digedein aja volumenya untuk menyesuaikan dengan volume video ini keseluruhan. Dan ini nggak pakai noise reduction karena di dalam ruangan gitu ya. Abis ini kita akan jalan-jalan, kita tes di pinggir jalan yang ramai kayak gimana, sekaligus noise reductionnya seperti apa, dan seberapa jauh jaraknya dari mikrofon sampai ke receiver sampai dia hilang sinyalnya. Langsung aja kita jalan-jalan. Nah, sekarang ini adalah kondisi di mana kamu sangat butuh mikrofon yang wireless kayak gini. Kalau kamu harus syuting outdoor kayak gini. Karena kameranya jauh, bre. Nah, sekarang ini adalah kualitas suara saat menggunakan Boya Link. Dalam kondisi ini di tengah kota, pinggir jalan besar.
Ini mobil banyak lewat dan kira-kira seperti ini suaranya. Ini dalam kondisi saya aktifin noise reduction-nya. Oke, ini adalah kualitas mikrofon Boyaling di tempat yang sama dengan mobil-mobil yang banyak lewat di sekitar saya. Dan ini adalah dengan noise reduction-nya aktif. Kira-kira seperti apa perbedaannya? Apakah sangat berpengaruh atau enggak? Silahkan kamu nilai sendiri. Nah, sekarang ini adalah mic yang sama Boyaling kalau ditambahin dead cat ini ya. Jadi kalau kamu shoot di luar dan ada angin yang terlalu banyak gitu ya, ini sangat diperlukan. Sekarang sih nggak terlalu banyak angin, jadi saya nggak tahu apakah ini akan berpengaruh atau enggak saat ini. Tapi yang pastinya adalah Boyaling dengan dead cat tanpa noise reduction. Sekarang saya aktifin noise reduction-nya ya. Yap, ini sekarang adalah Boyaling dengan kondisi noise reduction-nya aktif di tempat yang sama dengan banyak mobil lalu lalang. Dan ditambah dengan dead cat. Gimana perbedaannya? Silakan kamu nilai sendiri. Nah, sekarang kita coba seberapa jauh jangkauan mikrofon ini dari receiver-nya. Ini untuk patokannya, saya tes di lapangan basket, di mana kamera sama receiver mikrofonnya ada di ujung sebelah sini. Dan saya akan jalan sampai sana, saya nggak tahu panjang lapangan basket berapa. Silakan kamu lihat aja di Google gitu ya. Kita akan coba. Masih? Oke. Masih oke? Masih oke. Lanjut ya. Oke. Hilang. Oke, udah hilang. Jadi ternyata sepanjang lapangan ini udah. Ada lagi. Berarti kurang lebih jaraknya segini antara dari ujung lapangan basket sampai keluar ya mungkin jarak sekitaran 3-4 meteran kali ya. Oke, ini dia Boyaling. Oke, itu tadi Boyaling yang udah dicobain di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Ya, sejauh ini saya cukup puas dengan hasilnya, terutama outdoor tadi, bahwa ternyata tanpa noise reduction aja, itu suara ambient yang masuk ke dalam mikrofon ini yang terekam itu cukup minim. Padahal tadi beneran di pinggir jalan, di trotoar yang mobilnya banyak banget. Termasuk jaraknya tadi waktu diukur, ternyata tadi putus-putus itu karena saya membelakangi receiver. Begitu saya balik lagi, itu masih ketangkap lagi suaranya. Jadi sebenarnya tadi harusnya masih bisa lebih jauh lagi, tapi dengan udah berapa puluh meter tadi jaraknya udah lumayan lah ya. Dan ini harganya cuma 1,5 juta. Kamu dapat 2 mikrofon, udah ada dead cat-nya, udah ada converter ya untuk adapternya dipasang di mana-mana bisa. Kenapa saya bilang ini harganya cuma 1,5 juta? Karena yang modelan begini dari brand lain itu banyak yang harganya jauh lebih mahal. Jadi dengan harganya yang cuma segitu dan kualitasnya seperti ini, saya udah cukup puas dengan hasilnya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu tertarik bisa cek aja langsung linknya ada di bawah. Kita ketemu lagi di video yang lain.